Shalom pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita bersyukur karena kasih Tuhan telah menjaga, memberkati dan melindungi kita sepanjang malam yang telah kita lewati. Sehingga pagi hari ini kita merasakan bagaimana kasih Tuhan selalu akan menjaga. Berjalanlah sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, hiduplah dalam kekuatan, cinta dan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu membuka hati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini Sabtu 23 September 2023. Firman Tuhan terambil dari Yefanya pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Karena kasih-Mu selalu menjaga dan menuntun kami sebagaimana kami sepanjang malam yang telah kami lewati. Tuhan telah membungkus kami, menjaga kami dan memberkati kami. Sehingga di pagi yang indah ini kami bisa dibangunkan dengan kesehatan. Dan kami percaya sepanjang hari ini hidup kami diberkati dan mampu juga menjadi berkat. Kami ingin melangkah sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami yang membuka hati kami saat ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami berjalan sepanjang hari ini dengan kekuatan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berarti berbuah dan menjadi berkat. Amin. Yefanya pasal yang kedua ayat 13 sampai 15 dengan mengambil satu judul hukuman atas bangsa-bangsa. Saya ingin membacakan kepada kita di ayat yang ke-12. Kamu pun hai orang Ethiopia akan mati tertekam oleh pedangku. Ia akan mengancung tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan. Baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung punguk akan berbunyi di tingkap. Burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersiut dan menganyung-anyungkan tangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yefanya ditulis pada zaman pemerintah Yosea pada tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Sebelum kejatuhan Niniwe di dalamnya 612 Masehi. Yefanya bernubuat pada waktu yang sama dengan Yeremia. Dan ia berkata tentang hukuman hari Tuhan, tentang hukuman Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu, ketika kita diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan, apakah itu kekayaan, apa itu kehormatan, jabatan, kadangkala keangkuhan kita muncul di dalamnya. Kita sering berkata bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang ada pada diri kita itu adalah kekuatan kita sendiri. Kita berkata bahwa apa yang kami dapatkan itu adalah jeripayah kami. Kadangkala kita melupakan karya Tuhan dan juga kita melupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa bahwa kekayaan, kehormatan, jabatan itu luar biasa ada pada diri kita, maka ada kesombongan yang ada pada kita. Kita sering berkata bahwa 7 keturunan yang ada pada diri saya tidak akan membuat keturunan saya jatuh. Hidup kami aman, damai, terjamin, tidak akan pernah miskin di dalamnya. Bapak Ibu,
Kita selalu mengingat apa yang dikatakan Yesaya pasal 55 ayat 8 bahwa rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia, kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Kita bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang akan bernubuat di dalamnya. Sama seperti apa dikatakan di dalam Jepanya pasal yang kedua ayat 12 sampai 15 ini. Kesombongan yang dimiliki oleh bangsa Ethiopia, Asyur, dan Niniwe di dalamnya. Mereka berkata bahwa hidup mereka aman-aman saja. Tidak ada yang mampu membinasakan mereka karena wilayah mereka adalah wilayah bangsa yang makmur, bangsa yang jaya. Dan apa yang mereka miliki tidak akan pernah habis di dalamnya. Tapi mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita melihat di dalam Jefanya pasal 2 ayat 12 sampai 15 ini, 13 sampai 15 ini Tuhan berkata bahwa bagaimanapun apa yang dikatakan dalam nas ini, bagaimanapun kita harus mengingatkan bahwa hidup kita itu selalu ada dalam tangan kasih Tuhan. Dan dikatakan orang percaya harus waspada, orang percaya harus hidup di dalam kekuatan Tuhan. Tidak bergantung pada kekayaan dan kejayaan sebagai manusia. Begitu apa yang dikatakan Jepanya dalam nas ini mengatakan bahwa begitu mudah saja Ethiopia, Asyur, Niniwe akan dihancurkan. Tidak ada lagi kejayaan, tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kemakmuran, ketentraman. Mereka menjadi padang yang sunyi sepi, mereka menjadi kota yang hancur dan hanya burung-burung yang akan ada di sana, dan semua orang yang akan melewatinya akan bersiut dan menganyung-anyungkan tangan mereka. Kesombongan manusia bisa membuat kehancuran dalam hidup. Inilah yang diingatkan nas ini bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu. Jepanya mengingatkan kita agar hidup kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Tidak ada kesombongan yang kita lakukan, tidak ada kesombongan yang ada pada diri kita. Kita harus hidup pada kekuatan Tuhan. Dan jika memang Tuhan memberikan apa yang kita miliki, kekayaan, kehormatan, jabatan, biarlah itu menjadi berkat, bukan menjadi keangkuhan bagi kita. Dan jangan pernah berkata bahwa hidup kita ini aman-aman saja. Tapi waspadalah sebagai orang percaya. Karena ketika kita waspada, ada penyerahan hidup kita pada Tuhan. Ketika kita berkata bahwa hidup kita tidak aman-aman saja, kita selalu percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hidup, percaya pada Tuhan, percaya pada kekuatan Tuhan, tangan pernah mengandalkan kekuatan kita manusia. Dan ketika kita menjadi berkat, ketika ada berkat dalam hidup kita, mari kita tetap selalu melayani dalam kerendahan hati. Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Sehingga kesombongan yang ada pada diri kita, kadangkala kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, dan jika ada berkat yang lebih Tuhan berikan bagi kita, biarlah kita boleh menjadi berkat untuk semua orang. Dan apapun keberadaan kita, mari kita menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Dan jika ada kesombongan dalam diri kita, mari saat ini kita tanggalkan. Jika kita berkata apa yang ada kita miliki saat ini adalah berkat, kekuatan kita sendiri, jangan. Harus kita ingat bahwa hidup kita adalah diatur dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami saat ini ya Bapa. Kami percaya firman-Mu akan selalu hidup dalam hidup kami dan berbuah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat. Kami ingin berjalan sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Jauhkan kesombongan, keangkuhan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Jika hidup kami saat ini
ada keangkuhan, ada kesombongan yang kami miliki, ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan karunia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di resort Puruk Jauh ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, memberkati setiap rencana hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami. Memberkati apa yang ada yang kami inginkan lakukan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati. Kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di kawasan resort Puruk Jauh ini. Biarlah kasih-Mu memberkati dan menjaga kami. Memberkati pelayanan kami sebagai pendeta, pikaris, mahasiswa PPG, sebagai penatua dan diakon, kategorial di dalamnya. Kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dan pelayanan kami menjadi berkat. Walau banyak tantangan, banyak juga pergumulan yang harus kami hadapi. Kami berdoa teristimewa bagi jemaat Tuhan, calon jemaat POSPI, Hingkat Pakat Tumbang Bana atau Naroi di dalamnya. Kira jemaat Tuhan yang ada di Hingkat Pakat Tumbang Bana atau Naroi diberkati oleh Tuhan. Penatua dan diakonnya diberkati oleh Tuhan. Tata pelayanan yang mereka lakukan sebagai penatua dan diakon diberkati oleh Tuhan. Jemaat di sana diberkati dengan pekerjaan dan usaha mereka. Diberkati dalam kasih karunia dan damai Tuhan. Selalu ada dalam hidup. Selalu bersuka cita di dalam kehidupan mereka dan selalu hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan dan jadikan jemaat Hingkat Pakat Tumbang Bana atau Naro ini jemaat yang diberkati Tuhan dan memberkati. Tuhan memberkati pendeta, penatua dan diakon jemaat di sana agar selalu hidup dalam satu kekompakan dan satu kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan di dalamnya. Biar sepanjang hari ini Tuhan selalu bekerja dan memberkati kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan agar hidup kami selalu menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk orang yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk yang orang terpenjara Tuhan menguatkan mereka. Karena kami percaya hidup ini selalu ada dalam kasih dan karunia Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ingin berjalan sepanjang hari ini dengan kasih dan karunia Tuhan. Ajarilah kami selalu bersyukur dengan berkat yang Kau berikan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.